Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih ya teman-teman udah klik video ini, dan terima kasih banyak buat teman-teman yang selalu menonton, yang selalu gak ketinggalan dengan semua video receh aku. Aku hanya bisa mengucapkan terima kasih, dan semoga teman-teman dan keluarganya sehat selalu, panjang umur, murah rezeki, dan selalu dalam lindungan Allah. Amin. Di video kali ini aku mau share kegiatan aku seperti biasa, dan nanti tuh aku setelah masak aku mau beberes dapur yang udah lumayan kotor banget. Nah ini aku lagi kebingungan banget mau masak apa, dan aku keingetan punya bumbu instan nasi uduk dari Mama Suka ini. Ini aku belinya kayaknya udah lama, kayaknya udah ada hampir 1 bulan. Jadi hari ini aku mau bikin nasi uduk ini aja. Untuk cara masaknya tuh seperti biasa, cuman ini harus pakai air hangat gitu teman-teman. Nah ini kita masukin aja bumbunya, tapi sebenarnya di resepnya itu nggak ada tambahan daun salam, cuman ini aku inisiatif aja pakai daun salam. Untuk masaknya seperti biasa aja. Hari ini tuh aku emang lagi bener-bener kebingungan banget mau masak apa teman-teman, saking bingungnya. Nah ini aku ngeluarin untuk ati ampela yang udah aku rebus, udah aku bumbuin juga. Pokoknya ini udah aku ungkep, jadi nanti tinggal aku goreng. Jadi untuk menu hari ini aku cuman goreng ati ampela sama nasi uduk, plus nanti mau goreng kerupuk. Nah ini aku mau minum dulu lemon sama sari kurma. Biasanya sih minum kopi, cuman ini udah 2 hari kopinya aku ganti pakai air lemon sama madu, tapi madunya tuh ada kurmanya gitu teman-teman. Nah ini aku kalau masak nasi uduk ataupun nasi kuning, ini biasanya kalau misalnya dia udah airnya mendidih, biasanya aku aduk-aduk gitu ya teman-teman, biar dia tuh matangnya merata. Nah ini kalau udah kayak gini aku biarin, dan ini singkat cerita nih teman-teman, alhamdulillah ini udah mateng 9 menit yang lalu. Ini untuk warna nasinya tuh jadi coklat gitu, dan untuk rasanya mungkin teman-teman penasaran seperti apa rasanya. Kalau menurut aku sih rasanya kurang enak gitu ya, enak ke nasi uduk yang aku suka beli gitu mam. Tapi kalau menurut si kakak sih itu rasanya enak, tapi nggak tahu menurut aku sih kurang enak. Oke, ini aku goreng dulu untuk kerupuknya. Nah kalau kakak kan nanti nggak doyan ya teman-teman ati ampela, paling nanti aku gorengin aja chicken katsu sama ceplok telur. Emang rempong banget sih kalau masak tuh harus beberapa menu, karena yang ini maunya itu gitu ya yang itu maunya ini, pokoknya riweuh banget teman-teman. Tapi di sini tuh kebanyakan yang ngalah aku ya teman-teman. Kalau aku mah ngikut aja lah menu anak-anak, tapi ada kalanya aku juga suka pengen masak masakan yang aku doyan gitu teman-teman. Kalian juga pasti sama kayak gitu ya, kebanyakannya ngalah sama kesukaan anak-anak sama pas suami. Oke, ini aku mau goreng dulu untuk ati ampelanya. Jadi aku kalau misalnya food prep beli ati ampela selalu aku ungkep ya teman-teman, jadi nanti tuh praktis banget, tinggal goreng-goreng aja. Dan ini adalah yang aku nggak suka kalau goreng ati. Nah dia tuh meledak kayak gitu, serem banget, dan aku tuh tadi langsung matiin aja kameranya karena serem. Kalau goreng ati pasti kayak gitu, walaupun dikasih terigu itu nggak ngaruh sama sekali. Oke, tadi aku udah selesai ya masaknya, jadi untuk hari ini cuman kayak gitu aja. Dan untuk kakak tadi udah aku gorengin chicken katsu sama goreng telur. Untuk bekal juga udah aku siapin tadi, dan ini juga sih kakak udah berangkat PKL. Tadi juga pas kakak berangkat aku sempat beresin dulu dapur untuk cucian piring karena numpuk banget. Terus aku juga sarapan dulu karena hari ini aku mau beberes dapur yang udah lumayan super lengket banget. Jadi tadi aku biar kuat ya menghadapi kenyataan nih teman-teman, jadi aku sarapan terlebih dahulu. Nah ini aku turunin dulu untuk semua barang-barang yang ada di ambalan sini. Nah ini aku pakai vakum karena di ambalan ini tuh ada kayak pasir-pasir gitu loh teman-teman. Kayaknya sih biasa kerjaan si simut kerjaannya semut. Jadi tadi itu aku vakum aja biar pasirnya tuh nggak kemana-mana. Nah ini aku bersihinnya pakai tisu basah aja.
pas aku ini lagi bikin video, aku tuh sebenarnya lagi head gitu teman-teman, dan aku juga tadi minum obat dulu karena kalau aku nggak minum obat, kalau lagi haid udah aku nggak bakalan bisa beraktivitas. Oke, ini aku mau refill dulu ya untuk Mr. Muscle-nya. Nah, ini udah habis. Aku paling seneng banget kalau beberes itu pakai semprotannya Mr. Muscle karena bikin wangi gitu dapur. Dan Mr. Muscle ini juga murah meriah teman-teman. Harganya berapa ya? Satu pouch ini tuh 7.000 kalau nggak salah. Ini juga aku waktu itu belinya nitip sama Mama Alesa karena kalau di Alfamart tuh jarang adanya tuh yang khusus untuk kaca. Nah, ini pokoknya aku pakai tisu basah tuh biar nggak capek ya, karena kalau pakai kain lap itu aku harus ngebilas beberapa kali, dan sabunnya dan si lapnya tuh harus disabunin dulu gitu mam, karena banyak minyak-minyak gitu. Waktu itu tuh ada yang bilang teteh kalau misalnya lagi sakit haid dibiarin aja gitu ya, biar sakit alami. Pengennya kayak gitu teman-teman, nggak dibiasain minum obat. Cuman emang bener-bener aku mah nggak bisa ngapa-ngapain pokoknya. Jangankan untuk ngapa-ngapain gitu ya, untuk tidur aja aku nggak bakalan bisa tidur karena saking sakitnya. Tadi juga aku bukan tadi, kemarin aja aku kayak masak sebentar terus aku tinggalin rebahan, masak lagi aku tinggal lagi rebahan. Cuci piring juga sama kayak gitu, pokoknya nggak kuat deh teman-teman kalau misalnya harus berdiri berlama-lama, tiduran pun sakit apalagi berdiri. Terus ini aku lanjut lagi ya ke videonya, jadi curhat. Adakah teman-teman yang mengalami itu? Boleh komen. Nah, ini sekarang aku mau lapin juga untuk di bagian atas kitchen cabinet. Yang tanyain kitchen cabinet ini belinya di mana? Ini aku belinya di Shopee ya. Harganya 1.075.000, itu udah free ongkir sepulau Jawa ya teman-teman. Ini tuh merek Pira dan udah banyak banget yang nge-review katanya sih ini bagus, dan aku juga ini udah punya berapa bulan gitu ya. Alhamdulillah sih teman-teman, dia tuh nggak berjamur sama sekali. Pokoknya recommended banget lah buat teman-teman yang pengen punya kitchen cabinet atas tapi budgetnya terbatas kayak aku. Beli yang seperti ini aja, karena kalau beli kitchen set kan lumayan banget ya teman-teman, harganya mulai dari 1,5 juta per meter sampai ya yang paling mahal pun ada. Tapi ini juga udah bagus kok menurut aku. Tapi kalau teman-teman punya dana lebih, boleh banget ya pesan untuk kitchen set. Oke, ini di bagian sampingnya juga aku lapin karena waktu aku bersih-bersih itu lupa dilapin di bagian samping-sampingnya. Nah, ini untuk bagian pintunya juga aku lapin, cuman untuk bagian dalamnya nggak aku lapin karena aku lihat tuh nggak kotor ya karena dia tertutup. Nah, ini di bagian bawahnya yang suka aku lupain. Suka lupa untuk dilap, padahal ini tuh sebenarnya banyak cipratan minyak, kayak tadi aku goreng ati ampela itu kan nyiprat banget, dan ini tuh nyampe sampai atas ini. Dan nanti juga aku mau beresin untuk di belakang air fryer karena itu tuh udah banyak banget teman-teman, biasa bangkai semut itu banyak banget. Makanya ini aku mau beres-beres aja, padahal hari ini tuh nggak ada niat sama sekali untuk beresin dapur. Tapi kalau udah bergerak kayak gini, kalau lagi rajin kayak gini, maksudnya udah nggak ada obat, udah langsung sat-set aja, walaupun sebenarnya perut tuh agak sakit gitu ya. Tapi alhamdulillah sih nggak terlalu banget karena udah minum obat. Ini aku turunin dulu ya untuk semua yang ada di atas air fryer. Terus air fryernya juga aku keluarin, pokoknya mau aku beresin sampai benar-benar bersih. Nah, di sini mungkin ada teman-teman yang lagi males banget, lagi mager-mager klub, lagi rebahan. Mudah-mudahan video ini tuh membuat teman-teman semangat ya untuk beresin rumah, beresin dapur yang udah mulai lengket. Apalagi dapurnya kayak aku nih teman-teman, nggak ada sirkulasi udara yang baik, jadinya dapur tuh cepet lengket. Tapi aku alhamdulillahnya tuh punya penghisap yang ada di atas kompor,
jadi itu lumayan membantu banget buat dapur yang sirkulasinya tuh kurang baik kayak aku ya teman-teman. Oke, ini aku turunin terlebih dahulu untuk tutup saji sama magicomnya. Nah ini di bagian pojok tuh banyak bangkai semut, ini aku vakum aja biar nggak kemana-mana gitu ya, biar nggak berantakan, tapi nanti aku akan elap pakai Mr. Muscle. Nah ini untuk ini tuh tadinya bekas kabel ya, cuman itu nggak ada kabelnya, mungkin nanti mau aku copotin aja biar nggak terlalu mengganggu mata gitu. Nah itu juga nanti di bagian pojoknya mau aku kasih lagi untuk kapur ajaib biar nggak banyak semut, tapi tetap aja sih kalau dikasih kapur ajaib tuh harus secara berkala gitu ya, seminggu 2 kali, jadi nggak bisa hanya 1 kali aplikasi itu semutnya hilang, jadi harus secara berkala. Itu pun secara berkala, tapi kalau misalnya kita garis di bagian mana gitu nanti dia akan cari jalan yang lain. Aduh ampun deh. Nah ini aku tadi semprot pakai Mr. Muscle. Nah ini untuk bagian ini tuh kayak tempat aku nyimpen kayak kacang tanah, terus seres, kopi juga. Pokoknya random banget ya. Di sini ada bawang goreng. Nah ini juga yang aku simpannya di bagian samping gitu ya, dekat kulkas. Ini tuh lengket juga teman-teman. Jadi ini aku lapin aja sekalian. Tadi untuk kanebonya aku kasih Mr. Muscle sedikit ya biar lengketnya itu hilang. Aku kalau beres-beres kayak gini aku suka sambil dengerin musik ataupun aku denger podcastnya Deddy Sumargo, terus Hirotada, dan ini yang aku lagi denger sih podcastnya Om Deddy Komposer, panggilannya Om ya. Gak tahu punya saudara dari mana ini ya, punya ikatan saudara dari mana sama Om Deddy Komposer panggilannya Om. Ini aku lagi dengerin soal perang Palestina ya teman-teman. Kalau ngedengar atau lihat videonya tentang Palestina yang banyak banget korbannya, dan kebanyakan korbannya tuh korban sipil, apalagi anak-anak, itu rasanya sedih banget. Dan aku yakin bukan hanya aku yang sedih, pasti semua umat muslim di dunia ini tuh pasti sedih banget ngeliat perang di Palestina. Kita tuh nggak bisa ngapa-ngapain, kita hanya bisa mendoakan, tapi aku yakin banget kalau doa itu luar biasa hebatnya. Dan aku juga selalu berdoa semoga saudara muslimku yang ada dimanapun, terutama di negara Palestina, semoga Allah selalu lindungi, semoga Allah memerdekakannya di tahun 2023 ini ya Allah. Dan aku juga selalu berdoa jangan biarkan mereka kelaparan dan kedinginan, pokoknya lindungilah mereka ya Allah. Kita doa bareng-bareng ya teman-teman, karena kita tuh nggak bisa ngapa-ngapain selain bisanya tuh hanya mendoakan. Oke, ini aku jadi sedih nih teman-teman. Ini aku lanjut aja ya ke videonya. Ini aku udah lap-lap ya, dan tadi juga untuk bagian pinggirnya udah aku kasih kapur ajaib. Sekarang waktunya aku susun-susun, dan di sini pas aku nyusun-nyusun tuh kayak ada yang kurang apa gitu ya, lupa gitu. Ternyata sutil teman-teman, lupa aku simpan di sini, tapi nanti aku akan simpan lagi di sini. Banyak banget ya, kalau aku tuh kayak tempat jar kayak gini di atas rak piring juga banyak. Itu sih biasanya bumbu-bumbu untuk sehari-hari itu teman-teman. Nah ini udah selesai tuh untuk sutilnya, udah aku simpan. Dan ini sekarang aku biasanya di sini simpan kayak tatakan-tatakan. Dan ini untuk air fryernya aku lap-lap juga. Ini tuh sebenarnya suka kotor karena suka kecipratan. Kalau misalnya aku lagi nyuci piring itu tuh suka kecipratan gitu, jadi suka kotor. Nah ini untuk tempat pisau aku simpan di sini, dan ini untuk bawang aku simpannya di sini juga. Ini tuh sebenarnya aku pengen ganti suasana baru gitu ya, aku geser-geser, cuman udah bingung gimana cara gesernya. Aku tuh udah kehabisan akal karena memang dapurnya sempit, udah nggak bisa diapa-apain. Pengennya tuh magicom deket sink gitu ya, cuman kayaknya bakalan kejauhan. Dan kalau misalnya adik aku makan juga akan susah banget, jadi ya udahlah,
dibiarin ke tempatnya semula aja. Nah ini sekarang aku lanjut mau lap-lap di bagian kolong ini tuh udah banyak banget debunya teman-teman. Jadi ya udah, ini sekalian aja aku lap-lapin. Ini juga videonya panjang banget, hampir 20 menit. Ini segini tuh nggak aku record semua teman-teman, pengennya aku record semua kayak pas aku ngeberesin meja kompor, terus bagian dindingnya juga, cuman nggak aku record karena pasti kelamaan banget. Dan aku juga sempat beresin atau lapin untuk di bagian di atas rak piring, tempat bumbunya aku lapin. Cuman gak aku record karena ya gitu kelamaan, dan takut teman-teman juga bosen ya kalau videonya itu lebih dari 15 menit. Nah ini udah aku lap-lap ya, terus ini aku susun kembali ke tempatnya semula, dan sekarang ini aku lanjut di bagian bawahnya, aku akan lapin juga. Untuk rumah aku tuh bagian dapurnya kayak gini aja ya Mam, gak terlalu yang rapi banget kayak teman-teman yang lain. Kalau aku ya seadanya aja. Untuk storage juga itu aku random banget tempatnya, yang gak seragam banget, jadi apa adanya aja lah. Karena kalau misalnya mau makeover itu butuh banget dana, butuh banget budget. Pengen ya punya storage yang estetik kayak yang lain-lain, cuman kalau aku mah gimana ya, kayak beli-beli barang juga kayak suka nungguin murah dulu gitulah. Karena kalau storage yang estetik itu lumayan banget ya untuk harganya, karena yang dibeli itu bukan cuman satu gitu. Oke, nih di bagian kolong juga tadi aku udah rapihin, udah aku lap, dan ini setelah aku lap aku semprot ya pakai pembasmi nyamuk biar nggak ada serangga atau kecoa ataupun kelabang di kolong, karena di bagian kolong ini tuh lembab, makanya itu untuk bagian bawahnya tuh biasanya aku kasih papan, cuman kali ini nggak aku kasih karena lembab gitu loh teman-teman. Nah ini untuk gordennya juga aku ganti biar kelihatannya bersih juga dan suasana baru sedikit lah, walaupun cuman ganti gorden. Tapi ini aku beres-beres, nggak semuanya aku beresin, kayak di atas kulkas juga sebenarnya udah banyak debu, terus di kolong kompor juga sebenarnya udah lumayan banyak kayak pasir-pasir, cuman karena aku nggak mau terlalu capek banget ya, jadi ya udahlah besok lagi aja gitu teman-teman. Oke, alhamdulillah untuk videonya udah selesai, kerjaan aku juga nih udah rapi, untuk dapurnya juga udah bersih, udah super nyaman banget nih Mam bagi aku, biar aku lebih semangat nanti untuk masak-masak. Dan videonya sampai di sini dulu, terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum.